Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel calon guru baru. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas mengenai IPK atau indikator pencapaian kompetensi. Nah, pertama kita harus mengetahui apa itu IPK ya teman-teman. Dan masalah IPK ini juga katanya kemarin sempat masuk sih di soal SKB untuk kemampuan pedagogik guru ya. Nah, jadi teman-teman dalam Permendikbud nomor 103 tahun 2014 pada di ayat 4 huruf B itu dikatakan bahwa indikator pencapaian kompetensi atau IPK adalah yang pertama, kemampuan yang dapat diobservasi untuk disimpulkan sebagai pemenuhan kompetensi dasar pada kompetensi inti 1 atau K1 dan kompetensi inti 2 atau K2. Dan yang B, kemampuan yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk disimpulkan sebagai pemenuhan kompetensi dasar pada kompetensi inti 3 dan kompetensi inti 4. Nah, jadi dapat diketahui ya bahwa IPK atau indikator pencapaian kompetensi ini merupakan suatu tolak ukur untuk ketercapaian suatu kompetensi dasar. Nah, oleh karena itu, indikator pencapaian kompetensi juga harus menjadi acuan dalam penilaian mata pelajaran. Nah, jadi teman-teman, indikator pencapaian kompetensi ini dia menjabarkan kompetensi dasar ke dalam unit-unit kompetensi yang lebih rinci ya, atau lebih spesifik lagi. Nah, jadi ketika peserta didik sudah mampu melakukan seluruh atau semua unit yang ada pada kompetensi yang lebih rinci, maka peserta didik ini berarti mampu menguasai kompetensi dasar yang dipelajarinya. Dengan kata lain bahwa dapat dikatakan bahwa unit kompetensi yang lebih rinci ini merupakan subkompetensi dasar. Nah, penguasaan peserta didik pada subkompetensi dasar ini keberhasilannya diindikasi oleh IPK ini, teman-teman. Nah, selanjutnya apa sih fungsi dari IPK ini? Nah, fungsi dari IPK ini ada 4 ya teman-teman setidaknya. Nah, yang pertama yaitu IPK ini sebagai pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran. Nah, maksudnya di sini bahwa pengembangan materi pembelajaran itu harus sesuai dengan indikator yang telah dikembangkan. IPK yang dirumuskan secara cermat dapat memberikan arah pengembangan materi pembelajaran yang lebih efektif sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, potensi dan kebutuhan sekolah, siswa, serta lingkungan. Nah, yang kedua, IPK ini sebagai pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. Jadi, desain pembelajaran yang dikembangkan hendaknya sesuai dengan IPK atau indikator yang dapat memberikan gambaran kegiatan pembelajaran yang lebih efektif. IPK yang menuntut kompetensi pada aspek prosedural menunjukkan agar kegiatan pembelajaran ini dilakukan dengan strategi discovery inquiry. Nah, jadi di sini kegiatan pembelajaran itu tidak dengan cara strategi ekspositori ya, tapi lebih ditekankan pada discovery inquiry. Oke, fungsi yang ketiga adalah sebagai pedoman dalam mengembangkan bahan ajar. Nah, bahan ajar ini perlu dikembangkan oleh seorang guru guna menunjang pencapaian kompetensi siswa. Pemilihan bahan ajar yang efektif harus sesuai dengan tuntutan IPK sehingga dapat meningkatkan pencapaian kompetensi secara lebih maksimal lagi. Nah, yang terakhir, fungsi IPK yang keempat adalah pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Jadi, indikator menjadi pedoman dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi hasil belajar siswa. Rancangan penilaian memberikan acuan dalam menentukan bentuk dan jenis penilaian, serta pengembangan indikator penilaian itu sendiri. Nah, selanjutnya bagaimana cara untuk merumuskan IPK itu sendiri? Ada 6 ketentuan ya dalam menentukan atau merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama adalah indikator dirumuskan dari KD.
Dan dalam merumuskan IPK ini, guru tersebut juga memerlukan pengetahuan tentang KD yang ingin dicapai. Nah, pada kurikulum 2013, kompetensi dasar ini ada 3 ranah ya, yaitu mencakup kompetensi dasar pengetahuan, keterampilan, kompetensi sikap spiritual, dan juga sosial. Adapun guru yang tidak menguasai kompetensi profesionalnya dengan baik mustahil akan dapat mengembangkan indikator pencapaian kompetensi IPK ini. Nah, yang kedua adalah menggunakan kata kerja operasional atau KKO yang dapat diukur. Jadi dalam merumuskan IPK, guru juga harus memiliki pengetahuan tentang taksonomi beserta kata kerja operasionalnya ya, yang sesuai untuk digunakan. Karena kan IPK ini adalah menentukan subkompetensi tertentu sesuai dengan kompetensi dasar atau KD yang dapat mewakili sejumlah kompetensi-kompetensi yang dirinci atau didetail. Nah, karena itu dalam merumuskan IPK kita juga tidak bisa asal pilih kata kerja operasional, tapi harus dilihat sesuai atau tidak. Nah, penting bagi kita untuk melakukan cross check apakah kata kerja operasional yang kita pilih itu memang sudah mewakili beberapa kompetensi rinci. Apabila sebuah kata kerja operasional atau KKO ini dapat mewakili beberapa kata kerja operasional detail atau lebih spesifik, maka kata kerja operasional tersebut dapat dipastikan sebagai kata kerja operasional indikator pencapaian kompetensi IPK. Nah, selanjutnya untuk kata kerja operasional itu sendiri menurut Blams ya, yang di mana perkembangan berpikir taksonomi ini ada beberapa tingkatan menurut beliau. Yang pertama yaitu untuk C1, di sini dia masih pada ranah mengingat, yaitu merupakan suatu pengetahuan yang masih faktual ya, artinya masih di lower order thinking skill atau LOTS. Nah, yang kedua untuk C2 adalah memahami, dia sudah masuk di ranah pengetahuan konseptual, artinya sudah mampu untuk menginterpretasi prinsip-prinsip. Nah, untuk C3 atau menerapkan, dia sudah masuk di ranah pengetahuan prosedural. Nah, selanjutnya untuk C4 yaitu menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 mengkreasi, artinya dia sudah masuk di ranah metakognitif. Di sini dia sudah masuk sebagai higher order thinking skill atau biasa disebut untuk lebih jelasnya mengenai penggunaan kata kerja operasional ini atau yang menurut Blams ini ya teman-teman, kalian bisa searching di video pembahasan SKB pedagogik yang pernah saya singgung. Di situ ada rincian penjelasannya mengenai kata kerja operasional C1 sampai dengan C6 ini dan contoh penggunaannya ya teman-teman. Nah, jadi kesemuanya ini dari C1 sampai dengan C6 ini, semuanya ini akan mengarahkan kita pada pengembangan indikator pencapaian kompetensi IPK itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga, dirumuskan dalam kalimat simpel, jelas, mudah dipahami. Yang keempat, tidak menggunakan kata yang bermakna ganda. Yang kelima, hanya mengandung satu tindakan. Yang keenam, memperhatikan karakteristik mata pelajaran, potensi, dan kebutuhan peserta didik, sekolah, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Nah, kenapa indikator itu harus memperhatikan karakteristik mata pelajaran? Karena kan setiap mata pelajaran itu dia memiliki karakteristik tertentu yang membedakannya dengan mata pelajaran lainnya. Nah, perbedaan ini menjadi pertimbangan penting dalam mengembangkan indikator. Karakteristik mata pelajaran bahasa misalnya dia terdiri dari aspek mendengar, membaca, berbicara, dan menulis, dan sangat berbeda dengan mata pelajaran matematika misalnya yang dominan pada aspek analisis logis. Nah, jadi guru harus dapat melakukan kajian yang mendalam mengenai karakteristik mata pelajaran sebagai acuan dalam mengembangkan indikator itu sendiri. Dan untuk pengkajian karakteristik mata pelajaran ini dapat dikaji pada dokumen standar isi yang memuat dengan tujuan, ruang lingkup, SK, serta KD dari masing-masing mata pelajaran. Kemudian pengembangan indikator itu juga harus memerlukan informasi karakteristik dari peserta didik yang unik dan beragam. Nah, peserta didik yang memiliki keberagaman dalam intelijensi dan gaya belajar, oleh karena itu indikator yang selayaknya mampu mengakomodir keberagaman tersebut.
Nah, jadi peserta didik dengan karakteristik unik, misalnya visual, verbal, atau psikokinestetik selayaknya diakomodir dengan penilaian yang sesuai sehingga kompetensi siswa dapat diukur atau terukur secara proporsional. Nah, selanjutnya karakteristik lingkungan sekolah atau daerah menjadi acuan juga dalam pengembangan indikator karena target pencapaian sekolah itu tidak sama kan. Sekolah kategori tertentu yang melebihi standar minimal dapat mengembangkan indikator lebih tinggi. Nah, termasuk juga sekolah yang bertaraf internasional, dia dapat mengembangkan indikator dari SK dan KD dengan mengkaji tuntutan kompetensi sesuai dengan rujukan standar internasional yang digunakannya. Sekolah dengan keunggulan tertentu juga menjadi pertimbangan dalam mengembangkan indikator. Nah, jadi teman-teman, pengembangan IPK ini dia harus mampu mengakomodasi kompetensi yang tercakup dalam KD ya. Dan sekurang-kurangnya rumusan IPK ini harus mencakup dua hal, yaitu tingkat kompetensi dan materi yang menjadi media pencapaian kompetensi itu sendiri. Nah, selanjutnya untuk IPK ini dia dikategorikan menjadi 3 indikator ya teman-teman. Yang pertama adalah indikator kunci, yang kedua indikator pendukung, dan yang ketiga adalah indikator pengayaan. Nah, apa itu indikator kunci? Indikator kunci ini adalah indikator yang sangat memenuhi kriteria UKRK. Artinya kriteria itu adalah urgensi, keterkaitan, relevansi, dan keterpakaian. Jadi kompetensi yang dituntut dalam indikator kunci ini adalah kompetensi yang minimal yang terdapat pada KD. Indikator kunci harus memiliki sasaran untuk mengukur ketercapaian standar minimal dari KD. Indikator ini dinyatakan secara tertulis ke dalam pengembangan RPP dan harus teraktualisasi dalam pelaksanaan proses pembelajaran sehingga kompetensi minimal yang harus dikuasai peserta didik tercapai berdasarkan tuntutan KD mata pelajaran. Yang kedua adalah indikator pendukung. Indikator pendukung ini bertujuan untuk membantu peserta didik memahami indikator kunci. Indikator pendukung disebut juga indikator prasyarat yang berarti kompetensi yang sebelumnya telah dipelajari oleh peserta didik berkaitan dengan indikator kunci yang dipelajarinya. Nah, kemudian yang ketiga adalah indikator pengayaan. Indikator pengayaan ini mempunyai tuntutan kompetensi yang melebihi dari tuntutan kompetensi dari standar minimal kompetensi dasar atau KD. Indikator ini tidak terlalu harus ada. Dirumuskan apabila potensi peserta didik memiliki kompetensi yang lebih tinggi dan perlu peningkatan yang baik dari standar minimal kompetensi. Jadi dari ketiga indikator ini, indikator kuncilah yang harus menjadi fokus utama atau perhatian utama dari guru dalam pelaksanaan penilaian karena indikator kunci inilah yang menjadi tolak ukur dalam mengukur ketercapaian kompetensi minimal peserta didik berdasarkan KD. Dengan kata lain, indikator kunci adalah indikator yang harus diujikan kepada peserta didik. Oke, sekian video untuk hari ini. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.